Shalom. Oke, kita buka Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Oke, Kejadian pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Kejadian ada di Perjanjian Baru, amin. Udah bangun berarti. Saya pernah ibadah pagi, saya ngomong gitu semua jemaat amin. Ibadah jam 6 pagi, belum bangun berarti. Oke. Kejadian pasal yang ketiga itu adalah kisah tentang manusia jatuh dalam dosa ya. Oke. Jadi kita mau belajar tentang mengapa manusia jatuh dalam dosa dan kemudian kita memiliki kecenderungan itu sampai hari ini. Ya. Saya bacakan ya, Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Oke, perhatikan ayat-ayat ini ya ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini kalau nggak diperhatikan dengan benar nanti pasti kelewat ya. Ini penting banget soalnya. Di situ ada kata di tengah-tengah ya, di tengah-tengah taman. Oke, nanti saya akan balik situ. Ini waktu dicobai pertama kali, yang dicobai, yang diajak ngomong itu adalah wanita ya. Oke. Waktu pertama kali Tuhan melarang untuk makan buah ini, perintah itu diberikan kepada pria atau wanita? Pria ya. Oke. Berarti prianya udah memberitahu kepada wanita, kepada istrinya nggak boleh makan karena dia sangat artikulasi sangat baik sekali, dia kasih tahu nggak boleh makan gitu ya. Dia kasih tahu semuanya. Kemudian ayat 4 ini adalah dosa pertama yang didokumentasikan di Alkitab, yaitu dosa kebohongan. Dosa terakhir yang didokumentasikan di Alkitab adalah juga dosa kebohongan yang ditemukan di kitab Wahyu. Jadi iblis berbohong mengatakan begini, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan sudah katakan kalau kamu makan itu kamu pasti mati. Ya, kamu pasti mati. Jadi dibohongin sama ular, sama iblis. Ini konteks daripada kebohongan ada di ayat yang kelima. Kalau kita nggak dapat ini, kita nggak ngerti ntar. Ya, pelan-pelan ya, saya kasih tahu ya. Ayat yang kelima mengatakan begini, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi iblis lagi kasih tahu sama wanita dan juga kepada pria, prianya ada di situ. Nanti di ayat selanjutnya ditulis prianya ada di situ. Jadi prianya itu memvalidasi kebohongan daripada iblis. Prianya nggak pernah bilang gini, kamu jangan dengerin, ngawur aja tuh ngomong. Prianya ada di situ loh, dan prianya pasti ngangguk-ngangguk, pasti dia tertegun juga, iya bener juga ya gitu. Nah ayat yang kelima ini adalah konteks daripada kebohongan iblis. Isinya itu perlu kita mengerti karena modus operandinya masih dilakukan sampai hari ini. Iblis lagi kasih tahu begini sama manusia, kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Nanti kamu akan melihat sesuatu. Jadi dengan kata lain, iblis lagi kasih tahu begini, ada sesuatu yang Tuhan sembunyikan daripadamu. Paham ya? Karena Tuhan sembunyikan daripadamu, kondisimu sekarang ini nggak cukup. Kondisi hidupmu sekarang ini nggak cukup. Ketika manusia rasa tidak cukup, manusia otomatis tidak mengucap syukur. Ini adalah alasan manusia jatuh ke dalam dosa karena dihembuskan nafas kebohongan bahwa kondisimu gak cukup. Padahal pada saat itu kondisi manusia ada di dalam Taman Eden. Eden artinya hadirat Tuhan. Berarti kondisi manusia itu lebih daripada sempurna harusnya. Di dalam kondisi yang lebih daripada sempurna kok bisa jatuh dalam dosa? Kalau iblis berhasil menjatuhkan manusia pada saat itu, hari ini dia memiliki siasat strategi yang sama persis. Karena dia tahu kita hidup di dalam dunia yang jauh daripada sempurna. Sama sekali nggak sempurna. Ya, jadi dia akan menghembuskan kebohongan-kebohongan supaya kita tidak mengucap syukur.
Jadi catat ini baik-baik. Alasan manusia jatuh dalam dosa itu karena manusia tidak mengucap syukur. Makanya ada kuasa di balik ucapan syukur. Saya nggak akan hotbahin ke situ, karena itu akan panjang sekali. Itu ada pelajarannya, ada kuasa di balik ucapan syukur. Jadi itu sebabnya ketika Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan manusia, dia selalu bilang bangun mesbah bagiku di perjanjian lama, di perjanjian baru akhirnya masuk ke dalam sebuah ucapan syukur. Ucapan syukur itu membangun mesbah di dalam alam roh kita. Untuk supaya betul-betul kita merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan selalu ada, bukan diundang-undang. Hadirat Tuhan selalu ada, nggak pernah tinggalin kita. Tetapi kalau kita nggak mengucap syukur, kita tidak akan memalingkan muka kita kepada Tuhan, kita akan memalingkan muka kita kepada yang namanya masalah kehidupan. Selalu begitu. Jadi ucapan syukur adalah pintu gerbang masuk hadirat Tuhan, Mazmur 100. Masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Oke? Nah, ini yang terjadi. Ketika manusia tidak mengucap syukur, dosa kelihatan sangat menarik dan tertulis di ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan begini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, yang pertama. Kemudian dikatakan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, yang ketiga. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakan dan diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Suaminya dari tadi ada di situ, suaminya nggak kemana-mana. Suaminya mengiyakan dan suaminya memvalidasi kebohongan iblis. Oke? Sekarang perhatikan ini baik-baik. Pohon itu ada di tengah-tengah taman tuh. Tadi kita udah baca ya. Penulis kitab Kejadian lagi kasih tahu sama kita bahwa dosa itu selalu ada di sekitar mereka. Tetapi dosa nggak pernah kelihatan menarik. Di saat dosa kelihatan menarik untuk dimakan, di ayat yang ke-6, itu di titik ketika manusia tidak mengucap syukur. Dan itu terjadi sampai hari ini. Jadi pelan-pelan, iblis kalau mau menjatuhkan kita dalam dosa, dia pelan-pelan akan mengembuskan kebohongan-kebohongan bahwa hidupmu gak cukup. Dan kita dibentur-benturkan dengan orang lain, kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan akhirnya kita rasa gak cukup. Beberapa hari yang lalu, saya baru ketemu sama teman saya. Ikut Tuhan sudah puluhan tahun. Tiba-tiba dia bilang begini, hati saya stres. Kenapa? Karena saya membanding-bandingkan usaha saya dengan orang lain. Terus saya bilang gini, lupa ngucap syukur ya? Iya. Coba kamu mulai hari ini isi dengan ucapan syukur apa yang kamu punya hari ini. Kamu gak ada masalah toh? Gak ada. Depresi gara-gara banding-bandingin diri dengan orang lain. Kenapa Tuhan berkati usaha dia, sementara dia gak kenal Tuhan? Itu yang terjadi. Jadi ketika saya konseling seorang pria yang jatuh dalam dosa-dosa perselingkuhan, dia nggak langsung jatuh dalam dosa perselingkuhan, karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Sekretaris yang di kantor yang cantik dilewatin tiap hari, sama seperti pohon itu ada di tengah-tengah taman, dilewati tiap hari, nggak pernah kelihatan menarik. Caranya gimana iblis supaya dia jatuh dalam dosa? Mulai dibanding-bandingkan dengan sekretaris di kantor. Siapa? Istrinya lah. Istrinya bangun pagi satu hari lagi ngorok seperti begini. Dia mulai lihat. Di awal-awal dia mulai merasa begini. Koelek istriku sekarang ya. Nah, itu pertamanya gitu. Terus beberapa minggu kemudian dia lagi lihat istrinya lagi, dia ngomong lagi dalam hatinya. 15 tahun yang lalu bentuknya nggak kayak begini. Kenapa anak udah 3 sekarang jadi gembul gini ya? 15 tahun yang lalu bentuknya seperti sekretaris di kantor. Mulai dihembuskan nafas kebohongan bahwa hidupmu tidak cukup. Di saat itu dia ketika tidak mengucap syukur, sekretaris yang dilewatin di kantor sama seperti pohon ini yang selalu ada di tengah-tengah taman, hari itu kelihatan menarik. Jadi kuncinya begini Bapak Ibu, selama kita mengucap syukur di dalam Tuhan, dosa tidak akan pernah kelihatan menarik. Paham ya? Jangan mau dibohongin iblis. Catat ini baik-baik. Iblis setiap hari akan mematahkan semangat, dia akan mencobai, dia akan menuduh, dia akan membohongi kita tiap hari dan tidak ada tanggal merah. Iblis nggak lebaran dan nggak natalan. Nggak ada tanggal merah dia. Jadi kalau kita juga tidak terus-menerus mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan, gampang sekali dibohongin sama dia.
Dan ironisnya dia hanya bisa main-main sama pikiran kita. Itu cuma satu-satunya akses yang dia miliki. Dia nggak punya akses ke dalam hati loh. Kecuali kita membiarkan dia masuk ke dalam hati nantinya. Tujuan berikutnya hati kita. Pertama dia akan main-main di dalam pikiran. Makanya pikiran kita adalah medan pertempuran tiap hari. Sekolah kehidupan tiap hari. Ya, itu yang terjadi loh setiap hari. Nah, oke, sekarang kita baca dulu ya. 1 Yohanes 2 ayat 16, nanti kita balik lagi ke Kejadian 3 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 16. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Alkitab kita ditulis dalam jangka waktu 1400 sampai 1500 tahun oleh orang yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dalam bahasa dan kultur yang berbeda-beda, semuanya nyambung. Kenapa? Karena firman Tuhan, bukan firman manusia. Oke. Perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 16. Dikatakan begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yang pertama adalah keinginan daging. Kedua adalah keinginan. Yang ketiga adalah keangkuhan. Oke, perhatikan ini. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita ulang ya. Yang pertama adalah keinginan daging. Yang kedua keinginan. Yang ketiga adalah keangkuhan. Oke, hafalin ya. Sekarang balik lagi ke Kejadian 3 ayat 6. Ke Kejadian 3 ayat 6. Coba lihat. Ya, perhatikan ini baik-baik. Kalimat-kalimat ini mengandung arti yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, kita dapat pewahyuannya, kita menang nanti sama iblis. Ini strategi-strateginya harus dibongkar semuanya supaya kita paham. Perhatikan ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Itu adalah keinginan daging. Yang kedua dikatakan sedap kelihatannya. Itu keinginan mata. Yang ketiga adalah pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Keangkuhan hidup. Jadi keangkuhan hidup itu berbicara tentang manusia mau independen dari Tuhan. Manusia nggak mau bersatu sama Tuhan lagi, mau melepaskan diri dari Tuhan. Pengertiannya didapat dari dosa, dari dunia, bukan dari Tuhan. Keangkuhan hidup. Oke, kita tarik lebih dalam lagi, ya. Keinginan daging dan keinginan mata itu berbicara tentang buah. Buah itu berbicara tentang tindakan dan perkataan kita. Karena buah daripada hati kita terlihat di luar dari mana? Perkataan dan tindakan kita. Ketika berbicara tentang keangkuhan hidup, itu berbicara tentang pohon, bukan buah. Pohon korelasi dengan buah apa? Pohon adalah rumahnya. Rumah daripada tindakan kita dan perkataan kita siapa? Hati kita. Ketika hatinya rusak, memiliki keangkuhan hidup, tidak lagi mau bersatu dengan Tuhan, mau independen, mau seenaknya sendiri, lahirlah buah-buah dosa, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dari tindakan dan perkataan manusia. Paham ya? Oke, kita tarik lebih dalam lagi. Saya mau cerita dulu. Tahun 86, saya dikirim ke sekolah namanya Oral Roberts University. Sekolah universitas Kristen yang sangat luar biasa. Oleh orang tua saya. Orang tua saya, mereka tahun 67 mendirikan yayasan namanya Immanuel. Jadi saya besar di dalam keluarga yang kalau orang Jakarta bilang ini Kristen, ini Kristen. Kristen tuh di atasnya Kristen gitu. Jadi Kristen banget maksudnya gitu ya. Itu bahasa Jakarta. Jadi pakai Kristen gitu. Kristen banget sih gitu. Jadi saya hidup besar di keluarga seperti begitu, yang setiap hari ada buku rohani di mana-mana, di garasi lah, cetak buku, kirimin ke hamba-hamba Tuhan, pakai truk lah, segala macam. Jadi caranya bagaimana untuk membiayai yayasan, karena orang tua kami, keluarga kami nggak mau minta-minta uang, mereka punya usaha. Usahanya ngapain? Usaha kopi. Tahu kopi Starbucks? Tahun 71 gerainya Starbucks cuman ada satu di Amerika. Dan pertama kali mereka dikirim kopi Sumatera itu dari keluarga saya. Kopi Sumatera dikirim, berhubungan dengan mereka pakai telex. Zaman dulu nggak ada fax, nggak ada telepon. Ya telepon ada cuma mahal banget. Telex dikirim, mereka suka. Mereka kasih dolar. Dolarnya itu dikurs, dimasukin ke rupiah buat biaya operasional yayasan. Jadi waktu sebelum papa saya meninggal, ketika Starbucks masuk ke Indonesia, dia bilang gini, puji Tuhan, dulu dipertemukan sama Starbucks. Gerainya cuma satu, tahun 71. Saya pernah pergi ke gerai itu. Logonya masih logo zaman dulu. Saya ngomong sama orangnya, kamu tahu nggak kopi Sumatera yang sekarang ada di semua Starbucks di seluruh dunia, itu yang pertama kali perkenalkan itu adalah keluarga saya bilang gitu. Oh ya? Dia bilang, iya. Masih ada buktinya ya? Udah nggak ada. Saya ingat dulu ada faxnya pertama kali. Bukan fax, bukti daripada telexnya. Ada kertasnya gitu suratnya.
Dia bilang, coba cari, kalau cari ketemu kasih sama kita, ntar kita masukkan di museumnya Starbucks gitu, katanya gitu. Jadi Tuhan luar biasa ya, Tuhan mempertemukan orang-orangnya dengan luar biasa. Jadi itu kisahnya begitulah zaman dulu. Terus papa saya itu pendiri Gideon Indonesia, suka bagi-bagi Alkitab kemana? Ke penjara-penjara, bagi-bagi Alkitab ke hotel-hotel, khotbah di penjara, itu papa saya. Terus waktu Oral Roberts, pendeta besar itu datang ke Jakarta, KKR di Gelora Bung Karno, yang ketua panitianya papa saya. Dulu waktu kalau ada KKR masih boleh naik mobil pick up, terus pakai mikrofon besar, hadirilah KKR besar. Wah, itu boleh zaman dulu, sekarang nggak boleh. Berani-berani begitu ditimbukin batu sekarang. Dulu boleh. Jadi itu papa saya tuh kan udah ketua panitia ngerjain gituan. Jadi waktu tahun 86 selesai SMA, tua ya saya. Dikirimlah ke sekolah itu, cuman saya belum bertobat. Saya hidupnya betul-betul ngawur. Saya nggak mau sekolah di situ. Saya bilang gini, apa-apaan nih sekolah? Setiap minggu harus ibadah. Kalau nggak ibadah didenda $50. Saya mengeluarkan diri dari sekolah itu. Di tengah-tengah kehidupan saya yang tidak bertobat, saya melihat negara Amerika yang sangat cinta dan takut sama Tuhan. Saya nggak pernah lupa satu pagi nonton sebuah channel televisi, dan di dalam channel itu ada momen di mana ada breakfast meeting di Istana Presiden yang diundang hamba-hamba Tuhan, dan mereka mendoakan presiden. Dan ada satu momen ketika presidennya lagi berlutut dan didoakan, kan ditumangin tangan kan sama beberapa pendeta, termasuk Billy Graham, saya ingat banget tuh. Itu tangan pendetanya diambil sama presidennya, ditaruh di atas kepalanya. Segitunya loh, presiden itu mau hidup takut sama Tuhan, minta didoain sampai kayak gitu. Penuh dengan kerendahan hati, nggak apa-apa pegang kepala saya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba negara itu beralih kepemimpinan ke partai yang lebih liberal. Dan saat itu kelompok yang mau melegalkan aborsi datang ke pemerintahan. Mereka bilang gini, kasih dong hak asasi manusia. Tolong supaya mereka bisa akhirnya melegalkan aborsi, keangkuhan hidup. Yang diserang pohonnya, undang-undangnya. Kenapa? Supaya kalau terjadi seks bebas dan terjadi kehamilan, mereka boleh memilih untuk mengaborsi anaknya dengan status legal. Yang dosanya apa? Keinginan daging dan keinginan mata, mau seks bebas dan nggak mau tanggung jawab. Keangkuhan hidupnya, undang-undangnya dari hati mereka. Mereka masuk ke dalam Kongres. Dan yang terjadi, akhirnya aborsi dilegalkan. Mereka memberikan istilah namanya pro-choice, boleh memilih. Kelompok Kristen bergerak juga namanya pro-life. Life itu artinya kita memihak kepada kehidupan, jangan diaborsi dong. Itu namanya membunuh dan lain sebagainya. Suaranya habis, hilang. Karena lebih kuat yang pro-choice. Setelah itu berhasil, masuklah kelompok yang namanya yang kita kenal sekarang ini dengan sangat populer, yaitu LGBT. Mereka bilang apa? Kalau itu boleh, kenapa kita nggak boleh? Legalkan perkawinan sesama jenis. Supaya yang namanya keinginan mata dan keinginan daging, kami mau punya pasangan sesama jenis, dilegalkan di Amerika. Hari ini, semua provinsi di Amerika melegalkan perkawinan sesama jenis. Dan bukan hanya itu saja, Bapak Ibu, mereka boleh mengadopsi anak, dan bisa bayangkan anak-anak besar di dalam keluarga yang dua-duanya orang tuanya pria, dan dua-dua orang tuanya wanita. Itu yang terjadi hari ini. Beberapa tahun yang lalu saya ada di kota namanya Las Vegas. Dengan istri saya lagi jalan-jalan, tiba-tiba di ujung sana ada gereja yang dibuat dari kaca semuanya. Bagusnya luar biasa. Namanya Glass Church, bagus lah pokoknya. Saya mendekat karena saya terkesima karena ada hiasan-hiasan perkawinan. Saya lihat sendiri ya, ini saya menyaksikan sendiri. Saya mendekat, dan saya sangat terkejut. Yang sedang menikah di depan altar, dua-duanya pakai gaun. Dua-duanya wanita. Terus saya ke belakang gereja, saya ngomong sama diakennya, saya mau tahu pendapat mereka, karena ini sinode besar. Saya nggak bisa sebut namanya. Dan ini, makanya saya kaget, ini nggak salah nih gereja nih. Saya samperin diakennya. Itu lagi buat drama, kan kita nggak boleh menghakimi dong.
Itu siapa tahu lagi drama gereja gitu kan, drama terus ini drama ada LGBT terus mereka bertobat dan lain sebagainya. Jadi saya tanya, itu lagi drama tuh beneran? Terus orangnya bilang ini, beneran Pak. Terus tahu nggak dia bilang apa? Hebat ya Pak, terobosan. Terobosan. It's a breakthrough katanya. Hampir saya jitak loh kepalanya. Sampai saya geleng-geleng kepala. Ini serius? Iya. Hebat ya? Hebat dari mana? Saya nggak bisa ngomong, istri saya bilang, udah, jangan ya ngomong deh. Itu yang terjadi. Jadi, ini yang semua terjadi di akar dosa sampai hari ini masih kejadian di mana-mana gitu loh. Biar kita paham. Makanya ketika COVID kemarin ada istilah apa? New normal kan? Bukan. Saya bilang new normal dari tahun 90-an. Udah kayak begini dunia kita. Udah mendekat Indonesia loh. Di Australia sudah dilegalkan, Taiwan sudah dilegalkan. Puji Tuhan Indonesia masih ada kelompok umat muslim yang sangat kuat di Indonesia. Nggak akan bisa tembus Indonesia. Kita harus mengucap syukur. Ya, nggak akan bisa tembus ke Indonesia. Tapi negara-negara yang lain sudah melegalkan, sudah dekat kok. Sudah ada di mana-mana. Ya, nah itu sebabnya gara-gara ini manusia punya 4 kecenderungan dosa. Saya bahas cepat aja ya. Oke, coba lihat Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 mengatakan begini. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, semua yang ada di Alkitab ada artinya, Bapak Ibu. Jadi mereka tahu, mereka sadar, mereka telanjang, mereka menyemat daun pohon ara. Oke, maksudnya apa? Coba sekarang baca Matius 21 ayat 19. Coba lihat. Matius 21 ayat 19. Nah, Yesus, ini pelajaran yang Yesus ajarkan. Yesus setiap kali ngajarin murid-muridnya dan juga kita, dia menggunakan event dan momen dan perumpamaan. Jadi kalau kita mau belajar bagaimana menerima dari Tuhan, bacalah kisahnya Maria. Mau belajar ekonomi kerajaan sorga, bacalah ketika Yesus memberikan pelajaran tentang si janda yang memberikan sepeser duit. Itu jelas banget semuanya. Itu dia lagi kasih pelajaran buat kita, supaya kita bisa visualisasikan. Dia mengajarkan akses kepada Bapa, bacalah perumpamaan anak yang terhilang. Ya. Coba lihat ini, Matius 21:19. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Jadi hanya daun-daun pohon ara. Ya. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kita kalau baca ini pasti bingung, ini maksudnya apa sih? Yesus lihat pohon ara, daunnya rindang, nggak ada buahnya dikutuk. Maksudnya apa? Nah, saya jelaskan. Pohon ara adalah pohon yang berbuah dulu, baru berdaun. Saya ulang ya, kalau belum ngopi lewat tuh barusan. Pelan-pelan ya. Pohon ara adalah pohon yang berbuah dulu, baru berdaun. Jadi otomatis kalau daunnya sudah rindang, otomatis sudah harus ada buahnya. Paham ya? Ya. Jadi waktu Yesus mendekat, dia lagi kasih pelajaran nih sama murid-muridnya. Coba kamu lihat ya. Ini pohon rindang sekali dengan daun. Buahnya nggak ada. Jadi daun pohon ara, kecenderungan dosa pertama adalah kemunafikan. Luarnya kelihatan baik-baik saja, dalamnya nggak ada buahnya. Itu sebabnya Bapak Ibu nggak bisa validasi saya hanya melihat saya di mimbar, nggak bisa. Wow, Pak Billy, kalau datang mengkilat loh. Apalagi kalau ada lampu dia, palanya mengkilat. Istri saya suka bilang, mohon maaf tuh sama jemaat, kamu nggak pernah mau pakai bedak sih. Itu sampai lampu-lampu mantul loh lewat kepala kamu tuh. Kasihan jemaat silau. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau sampai silau anggap aja urapan Tuhan. Saya nggak bisa validasi diri saya dengan ketemu kayak begini, nggak bisa. Bapak Ibu kalau mau tahu aslinya saya, harus tanya sama istri saya, kedua anak saya, sama 2 mbak yang kerja di rumah saya. Yang satunya 23 tahun ikut sama saya. Udah 2 kali kita kirim dia umroh, ini lagi umroh tadi. Nanti 2 hari lagi baru pulang. 23 tahun ikut saya. Seusia anak saya yang pertama. Jadi anak-anak tuh diurusin sama dia dari kecil. Ya. Nah, kalau hari Senin, itu hari libur hamba Tuhan biasanya. Termasuk saya. Jadi
Saya itu kalau hari Minggu ya, hari Minggu tuh kan padat ya, dari pagi sampai malam. Kadang-kadang bisa 6 7 khotbah, pulang tuh udah capek, ya. Pulang pas sampai hari Senin, itu biasanya saya tidur sampai agak siang lah. Siangnya saya tuh jam 8 jam 9 lah baru bangun. Jadi mbak di rumah ini udah dikasih tahu kalau istri saya lagi nggak ada di rumah, lagi nganterin anak saya yang kedua lagi sekolah, jangan ketok-ketok kamar saya gitu loh. Dia suka ketok-ketok kamar saya minta uang buat tukang sayur. Padahal dia udah dikasih uang juga. Cuman yang namanya manusia kan suka lupa. Betul nggak? Jadi beberapa hari minggu pagi lagi enak-enak tidur. Saya tuh kalau udah dibangun bisa tidur lagi. Diketok kamarnya. Mas, uang sayur. Sebel banget pas bangun tuh. Terus saya buka pintu, apakah saya ngamuk-ngamuk sama dia? Enggak, saya cuman gini. Mbak, ini hari apa? Astagfirullahaladzim, hari Senin. Oh mohon maaf Pak, mohon maaf. Udah gak bisa tidur. Apakah saya ngamuk-ngamuk sama dia? Mulai hari ini, gak usah pakai tukang sayur. Kalau perlu kita gak usah makan sayur seumur hidup. Jangan lagi makan, terkutuklah tukang sayur. Enggak, saya gak pernah ngomong gitu. Saya cuma bilang, Mbak ini hari apa Mbak? Gitu. Dia yang lupa sendiri gitu, dia yang panik sendiri. Bahkan dia yang gak lebih galak kepada saya. Dia tuh ya, saya kasih tahu nih, orangnya besar badannya, karena jago masak. Itu ya waktu anak-anak masih kecil. Kalau anak-anak lagi pergi, saya ajak pergi nih, hari sekolah. Dan itu anak-anak gak tidur siang, saya ajak pergi sampai malam. Kan adalah hari-hari yang dimana kita ada acara lah apa, anak-anak pergi sampai malam sama saya. Itu ditelepon loh sama dia. Kalau ditelepon, dia nggak pernah bilang halo. Kalau telepon gini, posisi di mana? Gila loh. Emangnya Google Map? Itu kalau posisi di mana? Posisi apaan? Ya posisi Mas sama Ibu di mana? Loh ada apa? Loh itu anak-anak kenapa nggak diajak-ajak pulang? Loh Mbak ini udah dekat rumah Mbak. Kayak gitu loh ngomongnya. Itu tahu nggak? Ngomongnya gini dengan nadanya gini nih. Itu tahu nggak? Anak-anak tuh nggak tidur siang. Besok tuh sekolah. Ngapain dibawa-bawa sampai malam? Cek ditaruh teleponnya. Wih. Anak-anak aku kok kamu yang sewot? Gimana sih? Terus nanti sampai rumah, itu anak kan sudah tertidur di mobil tau. Badannya kan besar, jadi dua-duanya bisa digendong sekaligus sama dia gitu loh. Satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Itu sambil masuk ke dalam rumah tuh sambil ngedumel. Anak-anak dibawa-bawa aja gitu. Lah gimana sih, anak-anak aku juga gitu. Cuman saya gak pernah marah, saya ketawa sama istri saya. Ini lucu ini orang. Saking sayangnya sama anak-anak itu loh. Jadi kalau saya pulang kantor kadang-kadang mereka di depan TV, anak saya pertama, anak saya kedua, sama dia kayak induk semang besar. Terus dia ketiduran sambil ngorok. Itu anak pertama saya waktu mau pergi ke luar negeri pas mau sekolah, nangis pelukan sama dia. Berapa hari yang lalu tuh telepon-teleponan sama dia, namanya Ibu Sal. Ibu Sal aku kangen sama makanannya, video call dong lihat makanannya gitu-gitu. Sayang banget sama, udah kayak keluarga. Tanya sama dia. 23 tahun kerja sama saya. Itu tanya sama dia. Itu orang seperti dia yang bisa memvalidasi saya kalau di rumah seperti apa. Kalau enggak saya munafik di sini. Itu sebabnya ya, beberapa tahun yang lalu saya tuh terganggu sekali, Bapak Ibu. Saya ini kan ini masuk ke tahun 25 saya pelayanan mimbar. Saya nggak pernah terpanggil jadi gembala sidang. Saya ini pelayanan mimbar, saya bergerak di yayasan. Yayasan saya tidak di bawah sinode, jadi saya bebas untuk membantu hamba Tuhan. Kita tiap bulan membantu ratusan hamba Tuhan di daerah, dari gereja berbagai-bagai denominasi. Panggilan saya di situ. Jadi saya nggak pernah mengembalakan gereja, saya tidak terpanggil untuk mengembalakan gereja. Ya. Jadi saya mengajar, saya punya karunia untuk mengajar, jadi saya keluar masuk gereja dari 25 tahun yang lalu. Ya. Ini masuk ke tahun 25. Jadi saya melihatlah, politik lah, apa segala macam organisasi udah biasa lah. Satu hari, saya kenal seorang ibu yang sudah 6 tahun saya kenal saat itu. Karena saya udah biasa datang ke gerejanya. Diakones gereja. Satu hari diantar pulang, mau diantar pulang, dia bilang gini, Pak pakai mobil saya aja. Saya nggak ikut, ibu nggak ikut, nggak sama supir saya aja. Baru jalan sama supirnya beberapa menit, supirnya tiba-tiba gini sama saya. Pak ada kerjaan nggak buat saya? Nah loh,
Mobilnya bagus, gaji pasti bagus, kenapa minta kerja sama saya? Terus saya tanya, kenapa mas? Tiba-tiba dia setengah-setengah nangis. Saya udah gak tahan pak kerja di sini. Loh kenapa mas? Setiap hari pak saya dianjing-anjingin pak. Anjing-anjingin. Belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing. Sampai saya mimpi anjing pak. Loh mas, sama siapa mas dianjing-anjingin? Loh sama ibu yang tadi. Itu kan majikan saya. Yang bener aja mas. Itu ibu baik hati. Pak, bapak kalau nggak percaya tanya sama pembantu-pembantu di rumah pak. Semua dianjing-anjingin sampai anjing di rumah takut sama ibu pak. Mas, itu ibu baik hati mas. Saya kenal ibu itu udah bertahun-tahun. Tahu dia bilang apa? Pak, kalau hari Minggu dia baik pak. Kalau sudah sampai Senin sampai Sabtu pak nggak karu-karuan pak. Saya ketakutan pak. Besok kan hari Senin pak. Kalau saya berdoa tiap hari Minggu kan nggak mungkin pak, saya ketakutan pak. Tolong pak. Dia kasih secari kertas, udah ada nomor teleponnya loh. Rupanya udah ditulis sama dia. Terus sebelum saya turun dari mobil dia bilang, Pak ingat saya loh pak, jangan lupa aku loh pak. Saya rasa seperti Yesus di kayu salib. Seperti penjahatnya waktu ngomong, jangan lupakan aku ketika masuk Firdaus. Saya kehilangan nomor itu, kalau enggak saya suruh kerja di sini aja, PD Victory Semarang. Terganggu loh, saya hari itu terganggu. Karena saya kenal ibu ini udah 6 tahun. Dan setiap kali ke gereja baiknya luar biasa. Shalom. Baik banget. Mana ada yang tahu dia anjing-anjingin orang? Ayo. Sampai anjing di rumah juga takut sama dia. Mana ada yang tahu? Munafik. Itu kecenderungan dosa loh. Manusia punya dualisme akhirnya. Kepribadiannya. Ingat kata integritas adalah depan belakang sama. Podo ae. Nggak ada yang, di rumah beda, di sini nggak sama. Di gereja kita beribadah, nanti doa berkat disampaikan, kita ibadah jalan terus dengan format yang berbeda-beda. Kalau enggak, suami istri yang lagi bertengkar di mobil, kalau ibadahnya hanya berpikir hanya di dalam gedung gereja, ketika dia lagi bertengkar di mobil, dia bilang ini, ibadah dulu, ntar kita sambung lagi ya. Masuk ke dalam gedung gereja, shalom. Setelah doa berkat masuk ke dalam mobil, sampai mana tadi? Lanjutin, ayo. Enak aja. Mobil itu berubah jadi tempat ibadah karena gerejanya kita. Dulu perjanjian lama gereja gedungnya, sekarang bukan gedungnya. Makanya Yesus katakan sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Bahkan ini batu-batunya akan dihancurkan ke bawah. Dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Makanya arti gereja adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Kita gerejanya, ini gedungannya aja. Hari Minggu kita ke gedung gereja. Yang bulan Maret tahun 2020 yang ditutup bukan gereja, gedungnya yang ditutup. Gereja nggak bisa ditutup. Kenapa? Umat Tuhan tuh gerejanya. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita injakan kaki kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Jadi berarti apa? Saya berkhotbah tanpa kata-kata dimanapun saya berada. Saya belajar sopan, saya belajar ngantri. Orang Indonesia paling susah ngantri. Amin, saya amin duluan. Amin. Susah ngantri. Istri saya tuh ya, pernah satu hari di Indomaret, lagi ngantri, tiba-tiba ada bapak nyelak pakai botol aqua. Ditegor sama dia. Pak, ngantri pak, hargai dong yang lain. Ya ampun bu, cuman satu botol aqua. Gak bisa, harga yang lain. Ngantri, langsung rame Indomaretnya loh. Petugas Indomaret juga, ngantri pak, ngantri. Yang orang-orang di depan juga, ngantri pak, ngantri. Pas pulang istri saya cerita sama saya. Kamu berani banget ngomong-ngomong seperti gitu sama bapak itu. Iyalah, kalau ada apa-apa tinggal panggil kamu kan beres sudah. Karena Indomaretnya dekat rumah. Emangnya aku preman apa? Ya, aku tinggal telepon kamu datang berdiri depan pintu. Kamu nggak usah ngomong, kamu berdiri situ. Udah ketakutan pasti orang lihat kamu. Muka penyamun jangan. Ngeri banget berarti aku ya sayangnya. Ya iyalah, kamu nggak usah, kamu merengut dikit aja orang nggak tahu kamu hamba Tuhan. Pikir kamu debt collector. Ngeri banget. Muka debt collector, hati rinto, tapi tenang aja. Yang kedua Kejadian 3 ayat 8, coba lihat. Ini semuanya ditulis di dalam kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Yang kedua, kecenderungan yang kedua, dan sampai hari ini iblis masih membohongi kita dibuat ketakutan sama Tuhan. Bukan takut sama Tuhan. Beda loh. Orang yang takut sama Tuhan sama orang yang ketakutan sama Tuhan.
Orang yang takut sama Tuhan adalah orang yang respect, reverent bahasa aslinya. Hormat sama Tuhan. Bukan ketakutan. Orang yang ketakutan sama Tuhan tuh gini, aduh Tuhan berseberangan sama saya, aduh saya jatuh dalam dosa. Makanya saya berulang kali saya katakan begini, kita ini sudah dilayakan. Jadi kalau berdoa jangan minta-minta dilayakan lagi, sudah selesai di kayu salib, tetelestai, selesai. Waktu dia katakan sudah selesai, yang terjadi apa? Tabir bait Allah terbelah dua. Itu lambang daripada sekarang kita bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Jangan dijahit lagi tabirnya. Jangan memisahkan diri lagi dari Tuhan. Aduh kalau saya jatuh dalam dosa, Tuhan berseberangan sama saya. Tuhan marah sama saya. Tuhan tidak menuduh, tidak menghakimi. Tuhan tidak mengutuk. Tidak ada lagi kutuk-kutukan. Orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi, selesai sudah. Jadi jangan pernah minta-minta dilayakin lagi sama Tuhan. Sudah, nah, doanya harus begini. Tuhan terima kasih, aku sudah dilayakan. Merdeka langsung. Karena kita nggak berseberangan sama dia. Makanya saya kalau ngajarin kedua anak saya nggak pernah ngajarin ini begini-begini. Ini hukum Taurat bagi saya. Anak siapa kamu? Anaknya bingung, anak kamu kok nanya gimana sih? Dirangkul anaknya. Jadi waktu mereka dulu nakal-nakal saya rangkul. Saya udah buktikan berhasil sama mereka. Saya rangkul, saya bilang ini, apa yang saya bisa lakukan supaya kamu nggak lakukan itu lagi? Mereka langsung berpikir apa? Oh ayah saya tidak berseberangan sama saya. Ayah saya satu pihak sama saya. Terus mereka mulai menyebutkan disiplin-disiplinnya ketika mereka melakukan kenakalan misalnya. Nanti kalau aku lakukan lagi, Dedi ambil aja mainan aku, Dedi jangan ajak aku ke sini dan lain-lainnya. Dan ketika mereka menjalankan disiplinnya, mereka nggak sakit hati sama saya. Lambat laun mereka bertumbuh di dalam kasih karunia. Karena mereka tahu bahwa papanya sayang sama dia. Fokusnya mereka kepada kasih, bukan kepada hukuman. Ketika satu hari saya nggak di rumah, mereka tidak buat nakal karena ketakutan sama saya, bukan. Karena mereka hormat sama saya. Itu Tuhan. Tuhan gak pernah berseberangan sama kita. Gak ada yang bisa memisahkan kasihnya dia kepada kita. Gak ada. Mau dosa sebesar apapun masa lalu kita, Alkitab mengatakan dia adalah prodromos. Dia adalah orang yang pribadi yang menjadi perintis jalan kita. Itu dahsyat loh kata-kata itu. Perintis, itu artinya prodromos ya. Itu artinya itu gak apa? Orang yang lari ke dalam kota, itu zaman-zaman kerajaan dulu, lari ke dalam kota, teriak sama masyarakat, "Woi, raja mau datang, orang pejabat mau datang." Mereka semuanya baris di pinggir jalan. Terus mereka melambai-lambaikan apa, bendera lah, apalah, karena orang penting mau lewat. Bayangin loh, Yesus yang jadi orang itu. Seolah-olah dia masuk ke dalam pelataran sorga, dia teriak, "Sebentar lagi ada orang penting mau datang." Siapa? Saudara dan saya. Karena saat dia katakan sudah selesai, kita bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja. Tadinya harus pakai mediator, pakai imam besar, hari yang namanya Atonement Day, hari pendamaian sekali setahun. Itu pun kalau imam besarnya nggak kudus bisa mati di ruang maha kudus. Mediator. Makanya ketika Yesus jadi mediator agung, beres sudah semuanya. Sekali dan untuk selamanya. Nggak diulang-ulang lagi udah. Jadi itu maksudnya, jangan mau dibohongin iblis bahwa Tuhan tuh marah-marah sama kita. Oh saya sakit karena saya lakukan dosa pak, dan lain sebagainya. Nggak ada, Tuhan nggak kasih penyakit, Tuhan nggak kasih kecelakaan. Tuhan maha pengasih. Kita sakit, kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini karena dunia sudah jatuh. Karena dunia penuh dengan kegelapan, bukan dari Tuhan. Yang ketiga coba lihat di Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 dan ke-13. Ingat ya, orang yang ketakutan sama Tuhan, akhirnya kerap kali punya kecenderungan untuk memberikan ketakutan kepada orang lain. Kita ini harus belajar gini loh, kalau masuk ke dalam ruangan, kita harus jadi termostat bukan termometer. Termometer itu mengukur suhu. Jadi prinsipnya gini, kalau masuk ke dalam rumah, misalnya pulang ke rumahnya, kalau saya termometer, suhu rumahnya lagi nggak enak, saya ikut marah-marah ntar. Suhu di dalam rumah misalnya lagi nggak enak, misalnya makanan belum siap gitu ya, terus saya kelaparan gitu, oh marah-marah saya. Itu namanya termometer, tergantung sama apa yang terjadi di sekelilingnya. Makanya dia termometer. Kalau termostat, itu yang ada di dalam remote AC kita tuh. Kita pencet, yang tadinya panas kita minta supaya jadi 18 di dalam ruangan ini. Sedingin 18 derajat, jadi dingin ruangannya. Yang tadi suhunya panas, suhunya nggak enak, kita bisa mendinginkan suasana. Itu garam makanya. Jadi garam dunia tuh begitu.
Jadi berikan rasa nyaman dan aman gitu loh kepada orang-orang di sekeliling kita. Gampang sih kalau mau taunya. Kalau banyak orang meninggalkan kita dan banyak orang komplain tentang kita, bukan mereka yang salah, kitanya yang ngawur. Itu aja. Jadi kalau kita masuk ke dalam sebuah ruangan, kita masuk ke dalam rumah kita, apakah orang di rumah pada kabur masuk kamar karena kita pulang? Atau mereka pada keluar dari kamar dan senang menyambut kita? Itu. Akhirnya jadi kecenderungan seperti itu kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, manusia akhirnya saling menyalahkan. Ini yang ketiga. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Saling menyalahkan, blaming games. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan manusia lain, menyalahkan diri sendiri. Makanya ya, selalu saya katakan, jangan menuntut dari orang lain. Makanya saya pernah bilang begini, nggak ada orang yang tepat dalam hidup ini. Karena nggak ada satupun orang yang bisa menjawab kebutuhan kita dari A sampai Z. Ya di sini kalau misalnya masih ada yang jomblo, ya jangan mencari cowok atau cewek yang tepat. Nggak ada, itu mitos. Jadi prinsipnya adalah saya harus mempersiapkan diri jadi orang yang tepat bagi orang yang nanti saya akan nikahi. Gitu loh. Saya harus menjaga kekudusan dari hari ini. Saya harus berdoa bagi nanti pasangan saya. Yang sudah menikah berarti besok pagi kalau bangun pagi apa? Saya mengambil keputusan untuk menjadi istri yang tepat bagi suami saya. Saya mengambil keputusan untuk menjadi suami yang tepat bagi istri saya. Nggak menuntut. Jadi ketika dua-duanya melakukan hal ini, jadilah sebuah hubungan yang sangat sehat. Karena apa? Saling mendahulukan, bukan menuntut. Itu maksudnya. Akhirnya orang yang saling menuntut, saling menyalahkan. Kecenderungannya persis seperti ini. Gitu loh. Ya. Dan yang terakhir, yang diganggu dan dirusak sama iblis adalah identitas. Coba lihat Kejadian pasal yang kelima, ayat 1 dan 2. Pada awalnya namanya manusia diberikan sama Tuhan namanya ini. Sama namanya ya. Kejadian 5 ayat 1 dan 2. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Kepada mereka loh. Manusia artinya humankind, manusia artinya Adam, bahasa aslinya. Kepada siapa? Kepada mereka, kepada pria dan wanita. Pada waktu mereka diciptakan. Jadi pada awalnya, dua-duanya itu namanya Adam laki-laki, Adam perempuan. Awalnya namanya Adam laki-laki, Adam perempuan. Itu sebabnya wanita ketika diciptakan pada awalnya itu sepadan sama laki-laki. Makanya dikatakan di Kejadian 2 ayat 18, nggak baik kalau manusia itu seorang diri, kalau pria itu seorang diri. Dijadikan penolong yang sepadan, gitu loh. Makanya ketika manusia diciptakan sama Tuhan, itu pakai kata dibentuk. Arti katanya yatsar. Dari apa? Debu tanah. Ketika wanita diciptakan, digunakan kata dibangun. Karena dibangun di atas pria toh. Pakai kata banah bahasa aslinya. Waktu wanita diciptakan, namanya bahasa Inggrisnya apa? Woman. Woman itu dari kata man. Man yang pakai womb. Womb itu artinya apa? Rahim. Woman artinya man with a womb. Woman artinya pria yang ada rahimnya gitu loh. Itu arti dasarnya tuh begitu, makanya ada kata woman yang keluar. Karena dia dibangun di atas pria. Ketika dia dibangun di atas pria, ini yang pria sendiri loh katakan. Ini coba lihat ya, Kejadian pasal yang kedua. Sebelum kejatuhan nih. Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-23. Ini pria loh yang mengatakan. Pria mengatakan begini, inilah dia. Si wanita ya, dia mengatakan soal wanita ya, istrinya ya. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ia akan dinamakan woman, taken from man, gitu loh. Wow, betul-betul sepadan, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Setelah kejatuhan, tiba-tiba wanita dilabel sama pria. Kejadian 3:20 coba lihat, ayat terakhir. Kejadian 3:20. Manusia itu, pria itu, memberi nama Hawa kepada istrinya. Hawa itu adalah nama yang diberikan pria, bukan Tuhan. Diberikan pria kepada wanita. Arti kata Hawa adalah syafah. Syafah itu artinya kamu tugasnya hanya mengandung aja.
Makanya kalimat berikutnya apa? Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Di downgrade, di label wanita. Sekarang kamu namanya Hawa aja. Bukan daging dari dagingku, tulang dari tulangku lagi. Hawa udah kamu sekarang. Makanya timbullah gerakan emansipasi wanita tuh gara-gara ayat ini. Itu sebabnya sampai hari ini kita mudah untuk menghakimi orang lain. Kita pun dihakimi sama orang lain. Kalau kita pernah melakukan kesalahan zaman dulu, kapanpun, kita punya stigma sekarang. Dan kita merasa bahwa kita tuh terasa tertuduh, rasa kayaknya ya udah jelek ya jelek aja udah selama-lamanya gitu. Kata kita dilabel-labelin sama orang. Itu kecenderungan sampai hari ini. Berapa puluh tahun yang lalu, sebelum ada aplikasi Gojek, saya pernah keluar dari sebuah rumah di Jakarta sama teman saya, habis kelompok sel, malam-malam udah jam 11. Nungguin taksi gak ada yang mau stop. Karena taksinya ketakutan. Saya sama teman saya orang Ambon. Di pinggir jalan di Jakarta, ya Jakarta beda sama Semarangnya. Jakarta kan memang kalau malam-malam banyak rampok ya. Ya taksi-taksi yang dirampok juga dulu kan banyak ya. Jadi saya lagi berdiri di pinggir jalan sama teman saya ngomongin firman Tuhan, ya ampun, yang tadi barusan kita bahas. Udah gitu saya kalau naik taksi saya kasih tip besar loh. Saya kalau sama supir taksi generous banget saya. Saya lagi ngomong firman Tuhan sama teman saya. Terus kita sambil ngomong kan gini-gini kan. Taksi semua supir taksi begini. Terus jalan terus. Lama-lama kita bilang, ini kenapa ya nggak mau pada mau stop ya? Terus lama-lama saya bilang, kamu serem sih. Terus teman saya bilang, kamu juga serem sih. Akhirnya kita balik ke rumah teman itu. Ketok lagi rumahnya, anterin pulang dong. Loh kenapa? Nggak ada taksi ya? Ada sih. Loh kenapa? Nggak ada yang mau stop. Saya disangkain penjahat tuh kayak gitu pernah. Pernah juga beberapa tahun yang lalu saya sama teman saya orang bule ke Candi Borobudur disangka The Rock. Tahu nggak ibu-ibu The Rock? Adalah pokoknya itu bintang film memang The Rock. Botak-botak. Dia kayak saya, bukan saya kayak dia. Cie. Saya disangkain The Rock sampai orang-orang pada ngantri depan saya minta tanda tangan, coba. Minta tanda tangan, minta foto, termasuk satpam. Saya kan begah lama-lama kan saya bilang, saya samperin satpamnya. Mas, jalan keluar lewat mana? Loh, bukan The Rock toh? Ya bukan lah. Dia kaget saya bisa ngomong Indonesia. Yang terakhir nih paling parah. Berapa bulan yang lalu saya nganter jahitan istri saya ke penjahit langganannya dia. Saya nganterin, pas saya buka pintunya, selamat siang tante, ini jahitannya Bu Gebi, istri saya. Terus tantenya gini, oh Bu Gebi, yang suaminya hamba Tuhan. Oh, ya taruh situ aja. Terus dia ngejahit lagi. Oh ya terima kasih ya tante. Gitu. Saya dalam hati, oh si tante lagi sibuk kali ya. Gitu. 2 minggu setelah itu, istri saya ke situ, ngambil jahitan. Tante, mau ngambil jahitan? Oh iya, itu tuh ambil aja. Iya, 2 minggu lalu kan supirnya nganter ke sini kan? Gitu. Sampai saya bilang gini loh sama istri saya, sejelek itukah aku ya? Gak layak aku jadi istrimu memang. Disangkain penjahat. Disangkain The Rock, disangkain supir, apalagi coba. Saya mau tutup dengan ini ya. Saya ini sama istri saya suka ke nama istilahnya itu thrift store. Thrift store itu artinya toko barang-barang bekas. Jadi kami kalau keluar negeri, kami selalu pergi cari hunting trip. Saya bukan anak mall, saya nggak suka ke mall. Saya pusing lihat banyak orang, kecuali di gereja. Nah, beda ya. Di sini banyak orang saya nggak masalah. Tapi kalau ke mall, orang seliburan pusing saya. Saya nggak suka ke mall makanya, saya jarang kalau ke mall. Jadi saya suka pergi ke thrift store, toko-toko bekas gitu loh. Baju bekas lah, barang-barang bekas. Udah gitu adik saya juga salah satu kolektor vinil gitu, plat buat musik. Jadi saya suka cari-cari, suka dapat aneh-aneh. Kadang-kadang juga gak dapat apa-apa, cuma lucu-lucu aja, lihat-liatin, ada hidden gem gitu kadang-kadang kan. Nah kemarin kita ada di kota namanya Fukuoka di Jepang, karena ponakan saya menikah di situ. Jadi sebelum pulang kami hunting thrift store. Ini toko baju, barang-barang bekas mana yang cari-cari di Google. Oh ada nih, kita datengin, oh seru tempatnya, seru banget. Terus saya lagi di sebuah lantai yang ada jual-jual baju gitu. Ada satu jaket, bagus jaketnya. Jadi kadang-kadang ya Bapak Ibu, ada baju-baju yang bekasnya itu bukan bekas dipakai. Dibeli sama orangnya, masih ada labelnya, dia nggak pakai lagi, disumbanginnya dijual gitu. Jadi kadang-kadang masih baru, tuh harganya murah banget. Ini jaket bagus banget. Saya lihat harganya kalau dikurskan ke rupiah 50.000 cuman. Murah banget kan?
Murahnya tuh murah banget. Makanya kalau ke situ tuh dapat hidden gem banyak banget. Sebelahnya persis sebelahnya ada jaket juga. Jelek, welek bener pokoknya. Kalau dipakai tuh betul-betul nggak pantas gitu loh. Harganya 600.000. Terus saya kaget, ini kok 600.000 harganya? Istri saya datang. Ya jelaslah 600.000, kenapa? Lihat dong mereknya. Oh iya, mereknya desainer ngetop. Jadi di situ saya ngerti, iya ya Tuhan, kita ini luar biasa. Mungkin kita dikasih stigma sama manusia. Kita mungkin beranggapan bahwa masa lalu saya, hidup saya itu nggak layak di hadapan Tuhan. Saya mau beritahu kepada kita, coba cek baju rohani kita. Di situ ada tertulis, sudah ditebus dan sudah dilayakkan. Desainernya siapa? Yesus. Itu sebabnya nilai kita sangat mahal, sangat mulia di hadapan Tuhan. Berjalanlah di dalam kemenangan. Jangan percaya sama kebohongan iblis. Setiap hari katakan, Tuhan, aku sudah dilayakkan. Yang sakit katakan, aku sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Dan percaya kita sudah menerima semua karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat pagi siang hari ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan bahwa kami semuanya akan mengalami Tuhan. Dan kami akan punya kesaksian yang luar biasa di setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus naik dan tidak turun. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang menjadi mentor agung kami, menjadi konselor agung kami, selalu mengingati kami Tuhan, selalu memberikan kami kebenaran firman Tuhan, supaya kami makin mengerti, makin paham, dan hidup kami dikuasai firman Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini, karena kami juga adalah manusia-manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kebenaran. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan berkati.